Simak alasan mengapa Irma Darmawangsa tidak ingin melakukan tindakan operasi pada kelenjar tiroidnya. Seharusnya tidak menonjol seperti ini. Bulu. 3 rasa sakit ini bisa jadi merupakan tanda dari adanya penyakit serius. Dan ini terjadi pada wanita. Selamat sore, selamat datang di Dr. Rose Indonesia bersama saya Dr. Rian Tamrin untuk menemukan sehat sesungguhnya bagi Anda yang di rumah. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kematian mendadak. Setiap orang yang hidup pasti akan bertemu dengan kematian. Hanya saja penyebab dari kematian tersebut berbeda-beda. Pada umumnya, kematian yang disebabkan karena penyakit parah memiliki tahap yang memakan beberapa waktu, baik singkat maupun lama. Namun pada sebagian kasus, kematian terjadi tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda yang jelas. Kasus seperti ini disebut juga dengan istilah sudden death atau kematian mendadak. Beberapa alasan bisa jadi merupakan penyebab dari kematian mendadak ini, seperti keracunan, gagal jantung, hingga masalah pada organ penting seperti jantung atau otak. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya kematian mendadak? Di sini kita akan memberikan informasi kepada pemirsa yang di rumah dan juga di studio mengenai beberapa hal yang bisa mengakibatkan seseorang terkena kematian mendadak. Saya sudah kedatangan seorang artis nih, ya, asisten saya Astrid Tiar, tepuk tangan. Halo. Astrid, Ya. kita membahas sesuatu yang, tadi di belakang panggung kamu bilang bahwa, aduh, kenapa harus membahas yang ini, ya? Mengerikan ya, tentang Mengerikan, bisa tentang mati cepat gitu kan? kematian mendadak. Di sini kita hanya akan membahas 3 dulu. Oke, 3 dong. Ya, Apa aja yang dok? pertama adalah keracunan. Oh bener tadi saya ya. Nah, yang kedua? benar. Yang kedua, gagal jantung. Yang ketiga adalah aneurisma otak. Nah, kita masuk dulu ke keracunan. Ya. Oke. Meskipun banyak hal yang bisa mengakibatkan keracunan sehingga seseorang mengalami kematian mendadak, di sini kita bahas 2 dulu. Keracunan apa? Satu adalah keracunan gas karbon monoksida. CO. C dan O, ya. Gas CO ini adalah suatu gas yang cukup banyak mengakibatkan kematian dari udara di beberapa negara. Ya, contoh kasusnya adalah apabila pembakaran yang tidak sempurna di dalam ruangan tertutup. Oh jadi ruangan nggak ada jendelanya terus yang membakar sesuatu gitu Iya, ya? Udah jatuh. contohnya aja misalnya gini, mobil lagi dipanasin di garasi yang tertutup. Kemudian yang sering banyak kasus terjadi ya adalah seseorang yang tiba-tiba ditemukan meninggal mendadak di dalam mobil sedang tidur. Karena itu dia dalam mobil dalam keadaan nyala AC pula, Nah, jadi ini masuk gitu dok ini ya? harus diluruskan. Sebenarnya bukan karena mobilnya berhenti kemudian AC nyala, ventilasi tertutup. Jadi? Ini dikarenakan ada proses pembakaran tidak sempurna lalu masuk ke dalam mobilnya, yaitu dari knalpot ada kebocoran. Oh gitu. Dan dikarenakan gas karbon monoksida ini tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga seseorang itu tidak merasa terpapar atau menghirup gas karbon monoksida yang beracuni dalam waktu yang lama. Saat dia tertidur, tiba-tiba bangun udah keracunan, lemas, tidak mendapatkan pertolongan. Nggak sadar berarti tidak ya? sadar. Gitu. Jadi nggak hanya dalam mobil saja kan? Kalau sebenarnya dalam rumah, bisa. Intinya adalah ruangan tertutup, tidak ada ventilasi sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah keracunan gas sianida. Ini biasanya banyak dari hasil proses pembakaran seperti pembakaran karet, plastik, dan sutra. Sebenarnya hampir sama dengan karbon monoksida, hindarin membakar benda-benda tadi di ruangan tertutup. Karena apa? Gas sianida ini menurunkan kemampuan seseorang untuk menghirup oksigen. Gitu. Jadi kalau bakar karet jangan diginiin. dari jauh aja ya? Dari jauh, ruangannya tetap terbuka ya. Selanjutnya, kematian mendadak adalah gagal jantung. Nah, gagal jantung ini bisa disebabkan seperti satu, contohnya adalah gagal jantung koroner. Kemudian kedua, miokarditis. Miokarditisnya adalah peradangan atau inflamasi pada otot jantung bagian tengah. Nah, miokarditis ini bisa disebabkan oleh infeksi yang tadi, peradangan pada otot bagian tengah dari jantung itu bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan parasit, ya. Gitu. Seperti itu. Jadi untuk mencegah kondisi dari gagal jantung adalah general check up. Straight, ya. Ini ada yang berkaitan dengan gangguan pembuluh darah di otak. Aduh, kenapa? Namanya adalah brain aneurysm atau aneurisma otak. Itu gara-gara apa? Nah, pengen tahu kan? Pengen tahu.
saya tidak sendiri dan sama Astrid, kita sudah kedatangan rekan sejawat yang sangat profesional, yaitu Profesor Dr. Yusuf. Halo, Prof. Halo, Bro. Terima kasih. Halo, Om. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Nah, ini salah satu dari kematian mendadak bisa dikarenakan brain aneurysm atau aneurisma otak. Betul. Ya, ini berkaitan dengan pembuluh darah yang ada di otak ya, Prof ya. Betul, betul. Nah, untuk definisi dari ilmu saraf ini, aneurisma otak berupa apa itu, Dok, definisinya? Jadi aneurisma otak ini suatu kelainan pembuluh darah di otak di Ya. dalam, di mana pembuluh darah arterinya itu melebar Oke. karena proses penyakit. Misalnya oleh karena pengapuran pembuluh darah, lama-lama menipis karena kapur, timbul penonjolan menipis jadi membesar itunya pembuluh darah yang tadinya kecil, atau karena trauma, kebentur, kecelakaan mobil, jatuh dari motor bisa saja, atau yang ketiga karena penyakit-penyakit pembuluh darah sendiri, ya, arteritis atau apa. Jadi ini kalau dibiarkan tidak diobati bisa pecah Kapan saja. kapan saja. Makanya dia Pecah menjadi ini, salah satu penyebab kematian mendadak. Ya, dan Prof, kalau- saya tertarik dengan masalah pengapuran pembuluh darah. Nah, Ya. ini apakah ada kaitan dengan jenis kelamin, usia, hormonal, atau gaya hidup? yang paling utama tentu usia. Usia. Ya, jadi yang kedua gaya hidup. Hmm. Kalau makanannya banyak mengandung kolesterol macam-macam, Iya, tentu kolesterol pembuluh jahat, darahnya ya. mengerak di dalam pembuluh darah otak, Oke. kemudian lama-lama dia tipis karena kaku, nahan tekanannya menjadi kurang, akhirnya melembung. Terjadilah aneurisma. Oh, pengapuran bukan hanya dalam di tulang, Tulang. ternyata pengapuran Nah, di ternyata otak di juga. pembuluh darah ada. otak juga Oh. bisa mengalami Yang disebut pengapuran. arteriosklerosis istilahnya, Oke, atau iya. arteriolosklerosis. Jadi Oke. itu bisa. Oke, nggak ada gejala-gejala yang signifikan gitu, Dok, yang jelas nyata kelihatan gitu. Jadi Dia itu aneurisma bisa memberikan gejala-gejala sebelum pecah. Kalau dia besar, dia menekan struktur otak, misalnya bagian sensorik, bagian perasa dia kesemutan sebelah, atau sakit kepala, biasanya ada sakit kepala yang berdenyut, dan itu bisa menyebabkan menekan itunya, yang pembesaran itu ke organ-organ lain. Nah, ini tentu bisa matanya dijuling misalnya pada Oke, oke. pembuluh darah di belakang bagian otak. Aneurisma otak ini Iya. merupakan salah satu faktor predisposisi atau faktor pencetus dari stroke ya? Iya. Hemorragik yang Stroke perdarahan hemorrhagic, ya? Iya, betul. Seperti itu. Fatal sekali. Fatal. Penting diketahui bahwa aneurisma ini bisa berulang. Jadi biasanya tidak timbul satu biji, kadang 2-3 biji. Sehingga kalau orang masuk pertama kali dengan aneurisma perdarahan otak, bisa jadi kalau tidak dirawat dengan baik, tidak observasi di ICU, dia bisa dapat pecah lagi pada saat dirawat begitu. oh gitu. Jadi kalau misalnya dirawat terus Ya. ngerasa udah sehat sebentar tuh belum tuntas, Ya harus, berarti harus belum berarti harus hilang ya, dicari Dok, ya? dulu, nanti kalau sudah bisa dia survive, bisa hidup, dilakukan pemeriksaan angiogram namanya. Angiogram itu dengan memasukkan cairan ke dalam lewat kateter, kemudian dilihat secara pasti di mana letak yang udara dan di mana berapa buah, bisa berapa banyak gitu anunya, ya, aneurisma itu. Betul. Iya. Terima kasih Prof Yusuf. Beri tepuk tangan untuk Profesor Dr. Yusuf. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia, Irma Darmawangsa mengalami masalah pada kelenjar tiroid. Simak alasan mengapa Irma tidak berani melakukan operasi Dibelek, dibuka, terus diambil sesuatu gitu, saya takutnya